Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau telah beri kesempatan bagi setiap kami untuk kami tetap menghirup nafas kami pagi hari ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Amin. Yes, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu ya Tuhan. Aku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku.
kasih Tuhan, sebab Kau telah memilih kami bersyukur, dan kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kami ada di tempat ini karena Kau telah memilih setiap kami. Dan kami mau Tuhan tetap memegang teguh komitmen kami Tuhan, dan kami menjadi mempelai Kristus yang luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, sungguh kami percaya hadiran-Mu akan tetap ada bersama dengan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Tuhan dalam kehidupan kita hingga kita boleh berada di awal bulan yang ke-11. Ini sebuah anugerah Tuhan buat kita. Tidak terkecuali, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah masuk Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam tema yang baru. Tema gereja kita, kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, rasanya tidak ada celah, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu di mana kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua yang kita alami, semua yang kita lewati, itu semua didasarkan dari kebaikan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan baca dengan cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat pertama dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan yang sangat indah bagi kita untuk mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan step by step, terkadang kita terjebak di dalam hal ini. Kenapa? Terkadang kita mengeluh, terkadang kita menggerutu, terkadang kita mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kita ucapkan, tidak seharusnya kita keluarkan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus mengungkapkan sesuatu hal yang tidak seharusnya kita ungkapkan kepada Tuhan? Menggerutu, mengeluh, atau khawatir dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada hal-hal yang dalam kehidupan kita tidak melihat kepada keperkasaannya Tuhan, kepada kedahsyatannya Tuhan. Poin yang pertama kita akan pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu, kebaikan Tuhan. Orang yang senantiasa melihat kebaikan Tuhan itu adalah orang yang selalu melihat dan percaya kepada keperkasaannya Tuhan. Ayat 1-3 dikatakan dengan jelas, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng dan hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku. Saya lompat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku,
tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak ibu saudara sekalian, orang yang melihat dan merasakan kebaikan Tuhan adalah orang yang senantiasa melihat kepada keperkasaannya Tuhan, senantiasa melihat kepada kedahsyatannya Tuhan, senantiasa melihat kepada karyanya Tuhan, sehingga dia tidak bisa ada celah untuk mengeluh kepada Tuhan. Mazmur Mazmur 27 ini adalah dari Daud ketika dia aman di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam beberapa tafsiran mengatakan dia sedang berada di dalam gua Adulam atau di dalam pengejaran Saul pada waktu itu. Sehingga ayat ini ditulis, beberapa penafsiran mengatakan begitu. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita melihat kepada keperkasaannya Tuhan, ketika kita melihat kepada kedahsyatan Tuhan di dalam hidup bapak ibu saudara sekalian maupun hidup saya, maupun semua orang percaya, di sana kita lihat bahwa di sana ada keperkasaannya Tuhan. Di sana pun tidak ada celah untuk kita menggerutu kepada Tuhan. Di sana tidak celah, tidak ada waktu untuk kita mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa melindungi kita. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Apapun keadaan kita. Mungkin kita bisa berkata, Pak, Bu, saya saat ini sedang dalam keadaan terjepit. Keuangan saya bermasalah. Ekonomi saya bermasalah. Finansial saya tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Masa saya harus mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Iya. Saya harus katakan bahwa Tuhan itu baik. Karena kehidupanmu bukannya tentang finansialmu yang mengatur. Kehidupanmu adalah Tuhan yang mengatur. Kehidupanmu diatur oleh Tuhan. Bukan finansialmu, bukan ekonomimu. Jadi tidak ada waktu untuk kamu mengatakan, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Tidak ada celah Bapak Ibu. Daud dalam keadaan ini, dia di dalam keadaan terjepit. Tetapi dia melihat kepada keperkasaannya Tuhan, keperkasaannya Allah, sehingga dia tidak ada celah untuk mengeluh kepada Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat kepada keperkasaan Tuhan. Yang kedua, kebaikan Tuhan yang kita lihat adalah orang yang selalu rindu hidup dalam rumah Tuhan. Ini adalah contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dia selalu rindu dengan rumahnya Tuhan. Dia selalu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia selalu rindu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Karena apa? Dia selalu ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Itulah orang yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu saya bisa katakan bahwa orang yang tidak rindu untuk datang di dalam rumah Tuhan adalah orang yang tidak menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang di dalam pada hakikatnya di dalam kehidupannya dia selalu ada dalam keluh kesah, di dalam pengeluhan, di dalam kata-kata yang tidak baik untuk diutarakan kepada Tuhan. Mari kita jemaat GKI, kita selalu rindu untuk datang ke rumah Tuhan, untuk selalu bercakap-cakap dengan Tuhan, karena kita selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik dan buruknya yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga orang yang senantiasa mencari wajahnya Tuhan. Satu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang mengirim sebuah kado kepada teman lama. Mereka sudah lama tidak memiliki kontak, tapi seorang teman lama ini mungkin rindu untuk memberikan sesuatu kepada temannya yang ada di desa. Dia mengirimkan paket tersebut, diterimalah sama seorang teman lama ini yang berada di desa. Dia melihat, wah, tumben ada sebuah kado dari paket yang dikirim melalui pos atau melalui JNT. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia buka, wah, teman lama ternyata. Mungkin kiriman itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Namanya orang di desa. Orang di desa pasti itu sesuatu yang pengennya apa yang kita butuhkan itu yang tersedia. Mungkin tidak seperti apa yang dia bayangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara ini menarik. Dia mencari tahu di mana kontak teman lamanya ini. Dia ingin bertemu. Ketika satu waktu dia cari waktu,
dia ke kota. Tibalah dia ke kota mencari temannya yang sudah lama tidak ketemu, yang waktu lalu mengirimkan kado atau paket kepadanya. Dia bertemu, kemudian dikatakan terima kasih. Satu yang istimewa. Dari seorang teman lama mau mengirimkan sesuatu dan dia mencari orang tersebut. Untuk apa? Ucapkan terima kasih. Nomor telepon tidak punya, tapi dia mendapatkan alamat dari pos pengirim tadi. Dia bertemu, dia ucapkan terima kasih. Satu hal yang kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan ingin kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih dengan apa? Mencari Dia, menemukan Dia. Di mana kita bisa menemukan Dia? Di tempat kudusnya Tuhan, di rumahnya Tuhan. Maka dari itu, poin yang ketiga, orang yang senantiasa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan adalah orang yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Itulah salah satu ciri atau ciri yang ketiga, orang yang selalu merasakan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita sedang dalam keadaan terjepit, kita sedang keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi saya yakin dan percaya 1 tahun hampir kita lewati. Bulan ini adalah bulan yang ke-11 di tahun 2024. Hampir terselesaikan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini semua karena kedahsyatan Tuhan. Ini semua karena keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di awal tahun kemarin orang meramalkan begitu hal yang sulit untuk kita jalani. Tapi kenyataannya di tahun ini, di akhir tahun ini, kita hampir selesai menyelesaikan tahun 2024. Ini bukti nyata bahwa kebaikan Tuhan selalu melingkupi orang-orang percaya. Orang-orang yang selalu setia mencari wajah Dia. Setia mencari wajah Tuhan. Selalu setia mencari rumahnya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan Tuhan kita lihat ketiga poin, yaitu melihat dan percaya kepada keperkasaan Tuhan. Yang kedua, orang yang selalu rindu hidup dalam rumah Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Ini adalah sebuah karakter orang yang selalu mengucap syukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.